Halo nurse, halo sobat sehat semua. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mudah dan gampang dipahami. Apa yang harus kita bahas pada kali ini yaitu demam, penanganan demam di rumah secara mandiri. Jadi demam adalah mekanisme tubuh untuk melawan infeksi seperti virus dan bakteri. Jadi jika tubuh kita Celciusnya di atas 37,5, maka itu sudah bisa dikatakan demam dan perlu untuk kita waspadai dan perlu untuk kita jaga kesehatan tubuh kita. Karena saat ini adalah musim penghujan, maka hujan tidak tentu. Sekarang hujan, besok hujan, sekarang tidak hujan, besok hujan lagi. Maka kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana agar kita tetap sehat. Sebelum kita lanjut tema kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan bagikan ke semua teman-teman kalian semua yang ada di sosial media, baik Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Ini akan memberikan suatu dampak yang sangat baik untuk diri kita. Selanjutnya adalah mana sih kira-kira tempatnya untuk mengukur suhu itu dalam tubuh kita. Ada beberapa tempat yang harus kita ketahui sama bahwa untuk mengukur suhu tubuh kita. Yang pertama yaitu di bagian mulut. Di bagian mulut itu di bagian bawah lidah, ini adalah tempat untuk mengukur suhu kita. Selanjutnya adalah di aksila, di bagian ketiak. Jadi itu adalah tempat bagaimana untuk kita mengukur suhu tubuh. Selanjutnya di bagian anus atau rektal, yaitu di lubang dubur. Itu yang sangat efektif untuk dilakukan pengukuran suhu tubuh. Selanjutnya ada di bagian dahi. Biasanya bagian dahi itu dilakukan pada waktu masa COVID. Jadi biasanya dites suhunya di bagian dahinya. Selanjutnya bisa kita mengukur suhu tubuh kita melalui telinga kita. Selanjutnya, bagaimana sih untuk menangani demamnya itu sendiri di rumah mandiri tanpa bantuan tenaga medis dan lainnya yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalau ada kita menemukan anak yang panas, demam, suhu tubuhnya tinggi, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Kalau kita panik, kita akan lupa apa yang harus kita lakukan. Maka yang pertama, jangan panik, ketahui apa penyebabnya, terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang pertama adalah penuhi nutrisinya, yaitu penuhi cairannya. Dalam artian kita harus banyak minum air putih, biar tidak terjadi dehidrasi. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Karena istirahat itu juga akan melawan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah berikan penurun panas seperti paracetamol dan lain-lainnya. Itu yang harus kita lakukan di rumah. Selanjutnya apa? Kompres. Kompres yang sangat efektif saat ini menurut beberapa penelitian yaitu kompres air hangat. Kompres air hangat itu sangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh yang sangat tinggi. Kenapa? Kompres hangat itu secara anatomi fisiologisnya, kalau kita kompres air hangat, maka tubuh itu akan mengalami vasodilatasi. Apa sih vasodilatasi? Akan mengalami pelebaran di pembuluh darah kita, yaitu di bagian pori-pori kita itu akan mengalami pelebaran sehingga terjadi evaporasi. Evaporasi itu terjadi penguapan sehingga panas keluar kita ketika dilakukan kompres air hangat. Bagaimana dengan kompres air dingin? Biasanya kompres air dingin itu memang cepat untuk menurunkan panas, tapi dia panasnya tidak keluar, tapi dia akan bertahan di dalam dan lebih lama untuk mengeluarkan panas. Bahkan orang yang dikompres air dingin itu cenderung merasa menggigil. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak kita untuk mengkompres? Untuk di bagian tubuh kita. Kita tahu tadi bagaimana kita mengukur suhu tubuh kita. Sekarang di manakah letak untuk kita melakukan kompres itu sendiri? Yang harus kita lakukan kompres itu adalah di bagian leher kita, di bagian depan, dekat dengan nadi karotis ini. Biasanya yang kita lakukan adalah di bagian dahi. Di bagian itu tidak begitu efektif untuk pengkompresan. Selanjutnya di mana? Di bagian ketiak, di mana sumber-sumber panas tubuh itu ada di bagian ketiak atau di lipatan ketiak kita. Selanjutnya ada di mana untuk kita kompres, yaitu di bagian lipatan paha di sini. Ini sangat efektif untuk menurunkan panas tubuh kita. Jadi teman-teman sekalian, ini bisa dilakukan di rumah dan bisa dicoba. Apabila panas tidak turun-menurun, maka